Tapi dia ketemu Yesus. Waktu dia ketemu Yesus, naik kapal laut, dia pulang ke Shanghai. Di lautan, dia buang dia punya diploma. Dia punya tanda lulus. Dia punya gelar. Dia buang. Lalu dia nyanyi. Dia bikin satu lagu. Dunia kosong. Semua kosong, hanya salibnya tak kosong. Pangkat emas dan perak, semuanya kosong. Cuma salibnya tak kosong. Sejak Johnson ke Indonesia, mulailah ada gereja Tionghoa Kitok Kauwe, yaitu sekarang GKI, ada gereja Kalam Kudus, gereja berbahasa Tionghoa, itu hasil penginjilan dari John Zung. Dunia kosong, semua kosong, cuma salibnya tak kosong. Pangkat emas dan perak, semuanya kosong. Cuma salibnya tak kosong. Bisa nggak kita hidup di dalam prinsip ini? Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Kita lihat ke depan. Ibrani 12 ayat 1. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Saudara, Tuhan kita kasih contoh. Kalau dia minta kita pikul salib tiap hari, dia sudah kasih contoh. Tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi daripada senang-senang, dia lebih baik tekun memikul salib. Maka inilah arti dari salib. Hiduplah di dalam prinsip salib. Ya, hiduplah di dalam prinsip salib. Nah, kita kembali kepada Lukas, dan dari Lukas ini kita mau lihat ayatnya yang lebih jauh. Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-24. Bukan, satu lagi. Memikul salibnya, lalu yang ketiga, setiap hari dan mengikut aku. Dalam bahasa Yunani, mengikut aku itu ada dua arti. Arti yang pertama, mengikut di jalan yang sama. Yesus sudah jalan, dia mengikut di jalan yang sama. Arti yang kedua adalah di jalan yang besar yang sama, mengikut tetapi tidak di belakang Yesus. Kadang-kadang kita di depan, kadang-kadang kita di sampingnya, kadang-kadang kita di jauh dari Yesus. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah mengikut Yesus dari belakang. Satu kali Yesus ketemu dengan Petrus, aku akan jadikan kamu penjala jiwa. Ikutlah aku. Dia bilang sama Matius, ikutlah aku. Dia bilang sama Yohanes, ikutlah aku. Setelah kebangkitan, dia bikin bertobat Petrus. Lalu sebelum dia berpisah, kamu jangan bingung, jangan pikirin orang lain, kamu ikut aku. Maka kepada siswa-siswa, periksa imanmu. Periksa sikap. Periksa hatimu. Apa saya mau jadi hamba Tuhan ini sungguh-sungguh? Hidup dalam prinsip salib?
Hilangkan itu keinginan dikagumi orang. Dikagumi manusia. Lebih baik disayang Tuhan. Biar sak dunia benci kita. Tapi kalau Tuhan sayang sama kita, itu jauh lebih untung. Saudara mau disayang Tuhan? Mengikuti. Saya mungkin salah, tapi saya mau lihat dulu satu ayat di dalam kitab Wahyu. Kemungkinan Wahyu 14. Ya, ayat 4. Wahyu 14 ayat 4. Kalau saudara buka Alkitab, berarti saudara orang rajin. Kalau saudara bawa Alkitab tidak mau buka, saudara kurang rajin. Mereka adalah orang-orang yang tidak, saya tidak bisa baca, yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Sama-sama, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi Yesus kadang-kadang jalan di jalan yang rata. Dan kita harus ikut dia di jalan yang rata. Kadang-kadang Yesus turun ke lembah-lembah yang curam bikin kaki kita bisa luka. Tapi kita harus ikut dia. Kadang-kadang Yesus naik gunung, sukar. Kita harus ikut dia. Kadang-kadang keringat keluar dari mata. Kesedihan. Yesus juga pernah sedih. Yesus pernah menangis. Kita harus ikut dia. Apa saudara pernah lihat ada gereja lambangnya kue donat? Donat coklat. Nah, gereja non itu gereja donat. Tidak. Lambang gereja kita bukan donat. Salib. Maksudnya hiduplah dalam prinsip salib. Lihat ke depan ya. Ini juga seperti salib. Semua di dunia, bangunan apa saja, benda apa saja, ada tanda salib. Ini saja ini. Sudah ada salib. Tuh, salib. Kapal terbang. Salib. Apa ada kapal terbang begini? Enggak ada. Begini. Salib. Ada amin, saudara? Buka piano. Salib. Tulangnya disalib. Lihat tehel di bawah. Salib. Semua salib. Semua salib. Lihat badan kita. Salib. Kalau cucu kita lari. Ayo. Ayo. Ya kita begini. Enggak, kita begini. Ayo. Kita begini. Salib. Ada amin? Maka itu hiduplah dalam prinsip salib. Saudara, kalau kurang lebih, tulisnya bagaimana? Plus, minus. Kalau rugi, minus. Kalau untung, salib, salib, salib. Kalau tidur di hotel, hati-hati loh. Kalau makanan ini, kue kroket ini 10.000, 3. Tapi plusnya juga 3. Plus, plus, plus. Itu ada 10% pajak ini, 15% pajak ini, dan 3% pajak pemerintah. Yang satu lagi 1% untuk Jokowi. Wah, hati-hati. Ada plus-plusnya itu. Tapi kalau dalam Yesus ada plus-plus itu untuk saudara. Berkatnya untuk saudara. Maka mari kita belajar mengikuti Yesus. Nah, sudah kita belajar mengikuti Yesus. Kembali kepada Lukas. Dan di dalam Lukas, saudara-saudara. Dulu saya, ini ada jemaat di
Kerawang, Om ini mau diantepin aja nih orang ngomongin begini di Facebook, orang gini ngomong di Facebook. Biarinlah, mereka nggak ada kerjaan. Mereka nggak ada kerjaan. Kalau ada kerjaan mereka nggak akan gitu tulis macam-macam. Nah itu kan pendeta. Lihat tuh, pendeta tuh tulis begitu. Ya? Lihat tuh pendeta, kerjaannya begitu. Lihat ayatnya yang ke-24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa. Bukan roh loh, roh kita selamat. Ini menyelamatkan nyawa. Gengsi atau harga diri. Ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Tadi malam ada satu ibu, Bedstone, bangun, aduh, bari ketawa. Aduh, kok sing sireman ya nih, aduh, suku tadi, aduh. Tapi ketawa, senyum. Jadi, keneng kayak biasa. Aina sing sireman kayak gajah-gajah. Aina sirem lalu tingkah, aduh. Ya. Sebab dia begitu khusus, sujudnya begitu terus, nggak berubah-berubah. Ya, kesemutan. Berubah, nanti duduk, nanti nyang-hunjar, nanti gedeprok. Nanti saya suka nyender di tembok. Ya, kadang-kadang saya bahasa Sundanya ngadapang, sembahyang itu Tuhan, haleluya. Ya, karena saya punya tulang belakang ini suka sakit, jadi kadang-kadang saya duduk begini, kadang-kadang saya begini, kadang-kadang saya begini, kadang-kadang saya begini. Sebab kalau gini, haleluya, derek-dek, haleluya, derok-dok, haleluya. Makanya ada apa kerupuk dorok-dok itu dari situ barangkali ya. Derok-dok, aduh darah Yesus, derok-dok, haleluya, derek-dok. Tapi walaupun sakit, walaupun cangkel, walaupun baru belajar, itu hati Tuhan disenangkan. Orang ini hidup dalam prinsip salib. Haleluya. Jangan begini ya, jangan kayak di Jakarta nih. Ini dulu, 25 tahun lalu. Saya terlambat hari Selasa masuk ke kebaktian persekutuan doa. Udah penyembahan mau firman. Mengampuni. Jadi jalannya lebih kecil dari ini. Bayangkan, jalannya itu antara kursi sama kursi lebih kecil dari ini, separohnya. Jadi saya jalannya miring. Saya mau ke depan, terus miring. Di depan saya ada satu ibu. Bawa payung karena hujan di luar. Dia bawa payung, dia main surduk aja, dia jalan nabrak satu tante yang tangannya lagi angkat tangan mengambil, tabrak. Tante ini buka mata. Lihat dong. Minta maaf, sorry. Lihat dong kalau jalan. Mengampuni. Dia tidak ngerti apa yang dia nyanyi. Tuhan lebih dulu mengampuni. Saudara mah di hati saya lega. Saudara di hati saya lega. Ada tempat saudara di hatiku. Tapi apakah aku ada tempat di hatimu? Waduh. Tadi pemudanya itu kasih apa kedondong segala. Saya tidak mau kasih kedondong, salib. Ya, haleluya. Dulu Peggy itu, ibunya Ewin, sekolah minggu. Ibu saya ciptakan lagu. Api Tuhan bakar Sodom Gomora. Dia pulang, dia nyanyi salah. Api Tuhan bakar Kadong Dongora. Tapi semua saudara di hatiku lega. Ada tempat saudara. Jangan khawatir, jangan takut. You are special. Pakai telur 2. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara,
harga diri kita kalau kita pertahankan justru hilang. Jadi lihat. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa, ia akan kehilangan. Tapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ini harga diri kita. Tapi karena saudara sudah menyangkal diri, prakondisi, terus apa? Memikul salib, terus pasca kondisi, mengikut Yesus. Hal ini gampang. Ngomong minimal 3 orang, hati kita lega di dalam Tuhan. 3 orang loh. Dikasih 3, ayo 4, 5, 6 terus.